Jenazah korban kedua kecelakaan pesawat Indonesia Air Transport ATR 42500 berjenis kelamin perempuan tiba di Bidokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar, Selasa malam 20 Januari. Kantong jenazah korban kedua ini sebelumnya telah diterima di Pos Aju Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep. Pihak Biro Dokter Kepolisian Mabes Polri pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Mulai saat ini, ya semaksimal mungkin kita laksanakan. Kami mengerahkan satu tim dengan kekuatan, ada 3 dokter forensik bahkan, kemudian ada dokter gigi forensik, kemudian ada staf-staf lain yang akan membantu di situ untuk identifikasi. Nah, adapun standar kami menggunakan di sini yang namanya standar DVI standar internasional bahkan. Sementara itu, Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama, Yudi Bramantio, menjelaskan proses evakuasi terhadap korban kedua berjalan tidak mudah. Terlebih dengan lokasi penemuan yang berada di medan yang curam dan cuaca yang terus diguyur hujan. Mungkin hampir 2 hari lebih kita berusaha mengangkat korban ini ke puncak Gunung Burusalaung. Tadi pukul 17.15. Jenazah baru bisa sampai di puncak. Jadi yang mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, sudah sering sampaikan kondisi medan yang membuat kita mungkin agak berat dan hampir dari sejak ditemukan sampai dengan tadi siang itu di medan hujan deras. Yudi menjelaskan bahwa jenazah yang akan diidentifikasi sebagai korban kedua ditemukan di kedalaman 500 meter di bawah jurang. Jenazah korban berhasil dinaikkan ke puncak gunung sekitar pada Selasa sore pukul 17.15 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR kemudian membawa jenazah melalui jalur darat ke posko taktis di Tompo Bulu dan kemudian tiba di Bidokes Polda Sulsel pada pukul 22.45 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto mengawali agenda resminya di London, Inggris dengan menemui Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantornya di 10 Downing Street Selasa 20 Januari. Dalam pertemuan ini, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia cukup antusias untuk melanjutkan hubungan dan kolaborasi bersama Inggris, terutama di sektor maritim. Already very productive meetings. Yesterday and today, I met the Babcock CEO. We are very pleased to go ahead with this maritime partnership. I think it will be very, very important, strategic for Indonesia. It will be, I think, a vital part of our maritime economic development. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan kunjungan Presiden Prabowo menjadi suatu kehormatan baginya. Kunjungan Presiden Indonesia ke Inggris ini pun menurutnya menunjukkan semakin kuatnya hubungan dan kerjasama antara kedua negara. Thank you also for the maritime agreement that we signed, albeit virtually, at the G20, and that is measured in very many jobs which really matter to the United Kingdom. Again, that's something we discussed last time you were here. So it's very good to have you back. We've got many things to discuss, including education, which you were passionate about last time you were here. And again, I'm really pleased that we're making progress. So you're very welcome. It's very good to have you back, and I'm much looking forward to our discussions. Babcock merupakan perusahaan galangan kapal asal Inggris yang disasar dalam kemitraan strategis Indonesia-Inggris untuk pengadaan 1.000 kapal tangkap ikan untuk nelayan Indonesia. Selain sektor maritim, Kepala Negara juga menyebutkan akan melanjutkan pertemuan dengan perwakilan dari Russell Group yang menjadi kelompok 24 universitas papan atas di Inggris.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta percepatan penyediaan lahan di setiap daerah untuk mengejar target pembangunan 100 gedung permanen sekolah rakyat per tahun. Hal ini disampaikan Mensos melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional ke-17 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, Kepulauan Riau. Mensos pun menyebut pada tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 166 sekolah rakyat rintisan telah resmi beroperasi dengan menggunakan gedung sementara milik pemerintah daerah. Jadi ini nanti akan ada percepatan agar daerah juga bisa menyediakan lahan lebih cepat sehingga pembangunannya juga bisa lebih cepat. Targetnya sekurang-kurangnya setiap tahun ada 100 gedung permanen yang bisa dibangun oleh APBN dengan arahan Bapak Presiden. Adapun untuk wilayah kepulauan, sebanyak 3 sekolah rakyat telah beroperasi dengan menggunakan gedung sementara. Salah satunya di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau yang menggunakan gedung asrama haji untuk sekolah rakyat.